Nah, sekarang saya ingin menggunakan informasi jarak yang kita dapatkan dari sensor ultrasound ini untuk membantu si lengan robot kita ini menghindari tabrakan. Nah, maksudnya seperti apa tuh? Maksudnya begini, kalau teman-teman punya lengan robot, katakanlah lengan robotnya kita program untuk bergerak maju begitu ya, bergerak menuju sudut 180 derajat begitu. Nah, kita pingin dia itu kalau ada objek di depannya, dia nggak nabrak. Jadi dia berhenti gitu misalnya. Berhenti. Nah, bahkan nanti kita juga pingin kalau objeknya itu mendekat, dia nggak cuma berhenti, tapi dia juga mundur. Mundur begitu. Nah, kalau objeknya udah hilang, baru dia jalan lagi. Nah, ini penting karena kita pingin memprogram robot kita ini agar dia bisa safe begitu ya. Tidak menabrak kalau ada orang di sekelilingnya misalnya. Jadi ini sangat-sangat penting. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita akan menggunakan informasi jarak dari sensor ultrasound kita untuk memutuskan bagaimana pergerakan motor servo kita. Oke, nah caranya begini teman-teman. Pertama, kita harus tetapkan dulu batasan jaraknya. Katakanlah, ini kan batas jarak ini satuannya nanti sentimeter ya. Anggaplah kalau kurang dari 15 cm itu cukup dekat begitu. Jadi kalau udah dekat berarti yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah servonya harus berhenti begitu ya. Nah, jadi kalau ada objek yang kurang dari 15 cm, servonya harus berhenti. Nah, tapi kalau objeknya itu nggak kurang dari 15 cm, jadi misalnya 20 cm begitu, servonya bisa jalan terus. Nah, jadi kita perlu menggunakan apa? Sudah pernah kita pelajari ya, kita perlu menggunakan fungsi if. Jadi seperti ini. If baca jarak itu adalah nilai jaraknya dari sensor ya kan. If baca jarak kurang dari 15, maka yang dilakukan adalah servonya berhenti. Nah, jadi servonya tidak perlu melakukan apa-apa ya. Jadi anggaplah misalnya apa? Serial print line stop begitu ya. Jadi tidak perlu melakukan apa-apa servonya. Tapi kalau misalnya else begitu, kalau baca jaraknya tidak kurang dari 15, servonya itu jalan lagi. Nah, cara jalannya gimana? Kita kirim perintah ke servo, my servo .write, kemudian sudut yang kita inginkan. Jadi anggaplah, ini belum kita definisikan ya, anggaplah kita kasih nama sudut gitu. Oke. Nah, sudut ini perlu kita definisikan dulu. Jadi anggaplah di sini ya, misalnya integer sudut gitu. Nah, sudutnya misalnya kita mulai dari 90, sudutnya ini nanti kita tambah terus nilainya sampai maksimal 180. Jadi variabel sudut ini perlu kita tambah terus. Jadi di sini kita sudut, kita increment istilahnya ya, sudut sama dengan sudut tambah 1. Nah, dengan begini nanti sudut yang awalnya itu 90 misalnya, nanti dia bisa bertambah-tambah terus seperti itu. Oke, sudutnya perlu kita definisikan dulu juga sebagai 90. Jadi caranya sudut integer sudut sama dengan 90 gitu. Jadi dia akan mulai dari 90 derajat, kemudian dia akan nambah-nambah terus, tapi kalau ada objek di dekatnya dia akan berhenti. Begitu. Oke. Nah, tapi jangan lupa ya, nanti kalau servo itu maksimalnya kan 180. Jadi perlu kita batasi nih, biar nggak kebablasan. Jadi di sini perlu kita batasin if sudutnya lebih dari 180. Oke, itu sudutnya kita anggap sama dengan 180. Jadi kalau dia 181 misalnya, dia diubah lagi jadi 180, biar nggak lebih dari 180. Begitu ya, cukup sederhana ya. Jadi ini kalau jaraknya kurang dari 15, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma kirim tulisan aja stop. Tapi kalau jaraknya nggak kurang dari 15, jarak objeknya itu servonya akan bergerak. Kita akan mengirimkan perintah ke servonya agar dia bergerak terus begitu. Jadi sudutnya ditambah terus. Oke, ini sudah terprogram ya. Sekarang saya hubungkan Arduino-nya, kita lihat. Oke, dia mulai 90 derajat. Nah, dia bergerak sampai maksimal 180 derajat. Tapi ini terlalu cepat ya. Karena kalau terlalu cepat begini susah kita mau mensimulasikan pergerakannya kalau ada objek begitu. Jadi perlu kita beri delay. Nah, jadi perlu kita beri delay di sini. Delay anggaplah misalnya 200 milidetik ya. Oke.
Oke, atau mungkin 100 saja cukup. Oke, nah ini sekarang kita upload lagi programnya. Oke, nah sekarang sudah mulai bergerak. Nah sekarang kalau ada objek, nah dia berhenti nih teman-teman. Bisa dilihat ya, kalau ada objek di sekelilingnya ini berhenti. Teman-teman bisa cek juga di serial monitor berapa jaraknya begitu ya. Nah ini kalau ada objek dia berhenti nih, stop. Ya kan, karena jaraknya kurang dari 15. Begitu. Nah, tapi kalau objeknya sudah nggak ada, dia jalan lagi sampai maksimal. Oh, ini ternyata dia mendeteksi mejanya sebagai objek, makanya dia berhenti, jadi nggak nabrak. Nah, ini adalah fitur safety, teman-teman. Oke. Nah, tapi saya pingin yang lebih advance lagi nih. Kan oke lah, kalau ada objek, dia berhenti begitu ya. Tapi dia nggak bisa mundur nih. Kalau objeknya mendekat, seperti ini, nah ini bisa terjadi tabrakan, bisa terjadi benturan, karena dia nggak ada inisiatif untuk mundur. Jadi program kita harus kita perbaiki. Nah, gimana caranya? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Buat teman-teman yang pingin mikir, sekarang videonya silahkan di-post dulu. Tapi kalau udah nanti baru di-play lagi. Nah, caranya begini. Jadi, di sini kan kita hanya menggunakan dua fungsi if ya. Jadi kalau jaraknya kurang dari 15, ini ditambah begitu. Nah, kalau dia diam aja. Tapi kalau nggak kurang dari 15, ini ditambah. Jadi bukannya ini diam aja, tapi ini perlu kita ubah. Kita perlu satu fungsi if lagi nih. Jadi nanti dia bisa mundur begitu ya. Jadi oke, misalnya ini kita tambahin else if. Ini kalau baca jaraknya lebih besar sama dengan 15, dia akan maju terus. Kalau jaraknya kurang dari 15, tapi jaraknya itu masih lebih dari 10 misalnya, dia berhenti. Jadi kita perlu logika dan ya. Dan itu seperti ini, ditulis 2 kali. Baca jaraknya lebih dari 10, dia berhenti. Tapi kalau baca jaraknya kurang dari 10, itu dia baru mundur. Nah, caranya bisa pakai else. Karena else itu artinya kondisi yang bukan ini dan bukan ini. Itu else. Jadi kalau nggak ini dan nggak ini pasti kurang dari 10. Dan ini berarti servonya harus mundur. Gimana caranya mundur? Kita tulis myservo.write sudut gitu. Nah, kemudian sudut dikurangi 1 gitu ya. Nah, ini bisa disederhanain lagi teman-teman. Jadi sebenarnya myservo.write ini tidak perlu kita tulis di dalam if. Ini bisa kita cut. Kita taruh di luar. Begitu, kita taruh di sini misalnya, di bawah sini ya misalnya ya. Oke, yang ini juga ini tidak perlu kita tulis. Jadi oke, nah jadi kalau jaraknya kurang dari 15 dan lebih dari 10 itu dia diam aja. Kalau lebih besar dari 15 itu dia maju. Kalau enggak dua-duanya atau kurang dari 10 maka dia mundur. Nah, jangan lupa mundur itu pun ada batasannya ya. Batasannya apa? Sudutnya nggak boleh kurang dari 0. Karena 0 itu udah sudut paling kecil. Jadi kalau sudutnya kurang dari 0, kurang atau sama dengan 0, maka sudut sama dengan 0. Oke. Nah, cukup sederhana ya. Sekarang kita coba. Oke, nah sekarang coba kita on kan. Nah, teman-teman buka serial monitor. Oke, nah sekarang dia udah mulai bergerak maju ya. Nah, tapi kalau ada objek di depannya, nah ini bisa berhenti nih. Teman-teman lihat di serial monitor, angkanya berapa? 13. 13 itu kan antara 10 dan 15 ya, makanya dia berhenti. Tapi kalau lebih dekat lagi nih, nah angkanya 9 begitu, atau 10 begitu, nah dia akan mundur. Nah, ini akan mundur teman-teman, karena dia menjaga safety. Kalau terlalu dekat kan bahaya tuh, jaga jarak ya kan. Nah, ini bisa mundur. Kalau kita menjauh lagi, nah, dia akan maju lagi. Karena memang tujuannya adalah dia menuju ke sudut 180. Nah, tapi kalau ada objek lagi, dia berhenti. Dan kalau objeknya mendekat, dia mundur nih, seperti ini. Wah, dia mundur terus nih. Nih, jadi dengan seperti ini kita bisa memastikan kalau aman ya robotnya ya, tidak menabrak ya. Nah, karena dia mengikuti apa namanya tangan kita seperti ini. Oke, nah, jadi dia safe. Baik, nah begitu kurang lebih sesi kita pada video kali ini. Jadi di video kali ini teman-teman sudah bisa
menggunakan informasi dari sensor jarak untuk mengatur seperti apa pergerakan dengan robot teman-teman sehingga bisa bergerak tanpa menabrak objek yang ada di depannya. Jadi kalau objeknya masih jauh dia tetap bergerak, kalau objeknya udah cukup dekat dia berhenti, dan kalau tambah dekat dia bisa mundur begitu. Oke, nah sampai di sini saja perjumpaan kita pada video kali ini. Buat teman-teman yang masih penasaran, silahkan tunggu video kita selanjutnya yang insya Allah akan lebih seru lagi nih dari video sekarang ini. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di bagian komentar. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe channel Jago Robotika kita ini agar teman-teman bisa mendapatkan update terus tentang tutorial belajar robot mulai dari sini. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jago Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.